Mari kita lanjutkan kembali kajian rutinitas bersama Habib Official atau yang lebih dikenal dengan KM2 Komunitas MC Madura. Pada malam ini saya akan melanjutkan kajian kitab Fathul Qorib yang menjelaskan di bab faslun wa syara'itu wujubi sholati thalathata asya'ah. Pasal ini menjelaskan syarat wajibnya sholat ada 3 perkara. Salah satunya adalah Islam. Maka sholat tidak wajib bagi kafir asli dan tidak wajib mengqadha ketika ia masuk Islam. Adapun orang murtad maka wajib baginya untuk melakukan sholat dan mengqadainya ketika sudah kembali Islam. Yang kedua adalah baliw, maka sholat tidak wajib bagi anak kecil laki-laki dan perempuan. Artinya baliw ini merdeka, namun keduanya harus diperintah melaksanakan sholat setelah berusia 7 tahun jika sudah tamyiz. Jika belum maka diperintahkan setelah tamyiz, dan keduanya harus dipukul sebab meninggalkan sholat setelah berusia 10 tahun. Yang ketiga adalah memiliki akal sehat, maka sholat tidak wajib bagi orang gila. Perkataan musannif, akal adalah batasan taklif, tuntutan syariat, tidak tercantum di dalam sebagian redaksi matan. Nah, sholat sunnah yang disunnahkan ada 5. Dalam sebagian redaksi diungkapkan dengan bentuk jamak, yaitu al-masnunatu, yaitu sholat 2 hari raya, maksudnya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan sholat 2 gerhana, maksudnya gerhana matahari dan gerhana bulan, dan istisqa, maksudnya sholat istisqa. Iya, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang menyertai sholat fardu, yang juga diungkapkan dengan sholat sunnah rotibah atau rawatib, ada 17 rakaat. 2 rakaat fajar, 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelahnya, 4 rakaat sebelum asyar, 2 rakaat setelah maghrib, dan 3 rakaat setelah isya yang digunakan untuk sholat witir 1 rakaatnya. Lanjut ke sholat witir. 1 rakaat adalah minimal sholat witir, dan maksimal sholat witir adalah 11 rakaat. Waktu sholat witir adalah di antara sholat isya dan terbitnya fajar. Sehingga kalau ada seseorang melakukan sholat witir sebelum sholat isya, baik sengaja atau lupa, maka sholat yang dilakukan tidak dianggap. Sholat rawatib yang muakkad, yang sangat dianjurkan, maksudnya dari semua sholat sunnah di atas ada 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum dan setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Lanjut ke sholat sunnah selain rawatib. 3 sholat sunnah muakkad, 3 sholat sunnah muakkad yang tidak mengikuti pada sholat fardu. Salah satunya adalah sholat malam. Sholat sunnah mutlak di malam hari itu lebih utama daripada sholat sunnah di siang hari. Sholat sunnah mutlak di tengah malam adalah yang paling utama, kemudian di akhir malam yang lebih utama. Hal ini bagi orang yang membagi waktu malam menjadi 3 bagian. Yang kedua, sholat duha. Minimal sholat duha adalah 2 rakaat dan paling maksimal adalah 12 rakaat. Waktu sholat duha mulai dari naiknya matahari kira-kira setinggi 1 tombak hingga tergelincirnya matahari, sebagaimana yang disampaikan Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tahqiq dan Syarah Al-Muhadzab.
Yang ketiga adalah sholat tarawih, yaitu sholat 20 rakaat dengan 10 kali 20 kali salaman di setiap malam di bulan Ramadan, dan jumlahnya sebanyak 5 tarawihan. Di setiap pelaksanaan 2 rakaat dari sholat tarawih, seorang melakukan niat sunnah tarawih atau qiyam Ramadan, menghidupkan bulan Ramadan. Dan seandainya ada seseorang melakukan sholat tarawih sekaligus dengan 1 kali salaman, maka sholat yang ia lakukan tidak sah. Waktu sholat tarawih adalah di antara sholat isya dan terbitnya fajar. Nah, itulah saja pembahasan pada malam ini yang menjelaskan di bab syarat wajib sholat. Lanjut ke bab syarat-syarat sholat. Faslun wa syara'itu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asyi'ah. Menuju video berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.